Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kami mau terus mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami, untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan setiap perlengkapan-perlengkapan yang kami pergunakan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menghalang-halangi saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau, saat kami menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau tolak, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya otoritas Allah saja yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sehingga tidak ada satu apapun yang menghalang-halangi kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, pengurapan-Mu penuh atas setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap umat-Mu yang hadir, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh merasakan kuasa hadirat-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ada pemulihan terjadi, ada kemenangan yang terjadi. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh tos kanan kiri katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita percaya kita ada anak-anak yang lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah bibit-bibit unggul yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita semua di sini adalah bibit-bibit unggul yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara membuka jalan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan.
untuk menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau Tuhan juga yang tidak pernah lalai akan janji-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang unggul Tuhan, anak-anak yang lebih Tuhan daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah menjadikan kami menjadi bibit-bibit pemenang Tuhan. Haleluya, menjadi umat pilihan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan rancangan Tuhan yang tidak pernah akan gagal atas hidup kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Kami bersyukur kami punya Allah yang sudah menang. Lewat Kristus yang bangkit. Itulah jaminan kemenangan kami. Kami percaya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Kau berikan benih ilahi. Karena Engkau menciptakan kami segambar dan rupa-Mu Tuhan. Dan kami berharga di mata-Mu. Kami mulia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga hadir di tengah-tengah ketika firman-Mu disampaikan. Kami siap Tuhan. Biarlah kebenaran kehadiran Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah mempersiapkan menjadi generasi yang unggul. Katakan unggul. Saya percaya semua kita rindu unggul dibandingkan yang lain, betul? Saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata unggul itu punya makna lebih tinggi, bisa lebih pandai, lebih baik, lebih cakap, lebih kuat, lebih awet juga daripada yang lain. Itu kata unggul atau terbaik atau yang terutama dibandingkan yang lain. Tapi juga makna yang lain kata unggul itu juga sama artinya dengan menang. Seperti pujian tadi, kita lebih daripada pemenang. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang unggul di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kenapa? Saya percaya bahwa setiap kita harus yakin bahwa dalam hidup kita ada benih ilahi. Kita bukan ciptaan yang biasa-biasa. Tapi kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Itu memberikan satu keyakinan buat kita. Bahwa kita tidak diciptakan asal-asalan. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan satu rancangan yang luar biasa. Kalau kita segambar dengan rupa Allah, itu artinya kita itu hampir sama dengan Allah. Itu Mazmur katakan. Mazmur 8 katakan kita ini diciptakan hampir sama dengan Allah. Karena kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Hari ini saudaraku, kita akan belajar lewat firman Tuhan dari bagaimana menjadi generasi-generasi yang unggul lewat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Karena salah satu yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi generasi yang unggul, menjadi orang-orang percaya yang unggul, yang lebih utama daripada yang lain, yang menang daripada yang lain, kita harus belajar. Dan belajar kita harus lewat firman Tuhan, lewat tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana caranya kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul. Mari kita lihat Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kitab Ulangan 28 ayat yang ke-13. Di screen ada, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, hal yang pertama kalau kita ingin menjadi generasi yang unggul, sekali lagi, kita harus yakin bahwa kita adalah diciptakan lewat benih ilahi. Saudara, yang pertama kita harus punya keinginan dan kerinduan menjadi generasi yang unggul. Saudara, ini penting sekali. Kalau nggak ada kerinduan, keinginan, itu tidak akan terwujud bahwa kita menjadi generasi-generasi yang unggul di hadapan Tuhan. Kenapa saudaraku? Ingat, Tuhan juga merancang kita menjadi orang yang unggul. Alkitab dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu artinya apa? Rancangan Tuhan tidak membuat kita orang yang rendah, orang yang terbelakang. Tuhan mau kita paling di depan. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi kepala-kepala. Kita menjadi orang-orang yang unggul
di tengah-tengah apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan mendesain kita, merancang kita sebagai kepala. Kalau bicara kepala, gambarannya kalau kepala dengan ekor, lebih baik mana? Kalau saudara bekerja, mau jadi pemimpin atau menjadi karyawan biasa? Pemimpin. Satu, kalau pemimpin gajinya lebih besar. Betul ya Pak Amos ya? Pemimpin gajinya pasti lebih besar. Karena tanggung jawabnya juga besar, betul? Kapasitasnya lebih besar, betul? Tapi percayalah itu rancangan Tuhan buat hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengalami, kita ingin mempersiapkan menjadi orang-orang yang unggul, generasi yang unggul, kita harus yang pertama punya keinginan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang dan Tuhan mau kita menjadi kepala-kepala dan bukan ekor. Itu artinya Tuhan juga mau kita ada kerinduan juga. Sama seperti rancangan Tuhan buat hidup kita. Kita harus punya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang unggul di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu dalam hidup kita harus punya keinginan. Keinginan menjadi hal yang menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kita punya tujuan ilahi dalam hidup kita. Ada, kalau Rick Warren dia tulis hidup yang digerakkan oleh tujuan, rancangan Tuhan, yaitu life purpose, driven life. Jadi ada tujuan ilahi yang Tuhan rancangkan ketika kita diciptakan, yaitu menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan adalah ketika kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Coba kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ayat ini meneguhkan kita bahwa Dia menciptakan kita, Dia merancang kita. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku. Wah, saudara, kalau kita disebut dengan nama kuasa Tuhan, nama yang ajaib itu, yang diciptakan, punya tujuan, ada kata untuk kemuliaanku. Ku di sini huruf besar, kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita betul-betul menjadi generasi angkatan orang-orang percaya di akhir zaman ini, menjadi orang-orang yang unggul di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang unggul atau orang yang menang atau excellent itu, Alkitab dalam bagian lain mengatakan dia ada berdiri bukan di tempat-tempat yang kumuh, tapi di hadapan raja. Coba kita baca Amsal 22 ayat 29, itu minta maaf salah isinya karena itu sama dengan yang tadi. Mari kita buka Amsal 22 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Saudara percaya bahwa orang-orang yang unggul itu Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Mari baca bersama-sama Amsal 22 ayat 29. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Yang setuju katakan amin. Orang yang unggul, cakap lebih daripada yang lain. Dalam segala hal dia tidak akan ditempatkan di hadapan orang-orang yang hina. Tapi dikatakan orang-orang yang unggul ada di hadapan raja-raja. Artinya orang yang unggul itu sangat penting, sangat punya pengaruh. Kita akan ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda, walaupun kadang-kadang dalam kita punya mimpi, punya kerinduan, punya cita-cita, realitanya tidak sesuai. Tapi jangan berhenti untuk punya mimpi. Percayalah, rancangan Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Kita hidup bukan hanya sekedar
mengikuti cita-cita kita, tapi kita hidup adalah mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup kita. Saudara kasih Tuhan, dan percayalah kalau kita terus punya keinginan, punya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang unggul, generasi yang unggul, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Mari kita imani, Tuhan siapkan kita bukan di tempat-tempat yang hina, tapi Tuhan siapkan di hadapan raja-raja, di hadapan para pembesar-pembesar. Raja itu bicara, saudaraku, bicara kemuliaan, bicara kehormatan, bicara otoritas, bicara kuasa, bicara hal-hal yang mulia, yang luar biasa, yang excellent. Itu yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Kita belajar dari tokoh Daniel. Daniel punya roh yang unggul, roh yang excellent, yang luar biasa. Sehingga dia ada di hadapan raja, betul? Betul? Dia bukan orang yang terbuang, yang tadinya mungkin difitnah, sementara terbuang. Tapi ada saatnya orang-orang yang unggul akan diangkat oleh Tuhan. Di tempat-tempat yang terbaik. Yusuf juga sama. Di tempat-tempat yang terbaik. Dia unggul, dia cakap. Di tempat Tuan Potifar dia bekerja dengan baik, di penjara dia unggul daripada yang lain. Sehingga ditempatkan di hadapan raja. Menjadi orang nomor 2 di tengah-tengah kerajaan Firaun. Kenapa? Saya percaya orang yang unggul akan menikmati hal yang terbaik. Tapi poinnya, harus ada kerinduan. Harus ada keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan, segala sesuatu harus dimulai dari kerinduan. Ketika kita mau menjadi orang-orang yang unggul, anak-anak Tuhan yang unggul, gereja Tuhan yang unggul, dalam pelayanan kita nggak mau biasa-biasa. Amin. Kita mau dalam pelayanan kita mau yang luar biasa. Dalam segala hal yang kita kerjakan, kita mau melakukan hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa kita harus melakukan hal yang luar biasa? Karena Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kita. Pelayanan kita sebagai pemain musik, sebagai worship leader, tim pelayanan yang ada, apapun yang kerjakan, Tuhan layak terima yang terbaik. Untuk menjadi orang yang unggul harus ada kerinduan, ada keinginan, ada hasrat. Tuhan, saya tidak mau menjadi orang-orang biasa, tapi saya menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya menjadi kepala-kepala. Tadi malam saya katakan kepada anak-anak muda, percaya dari tempat ini akan muncul generasi-generasi yang siap menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan hari ini buat kita. Yang pertama, bagaimana caranya mempersiapkan menjadi orang-orang yang unggul di hadapan Tuhan. Yang pertama apa? Punya keinginan, punya kerinduan. Yang kedua, hal yang kedua, generasi yang unggul adalah generasi yang suka menyembah. Katakan suka menyembah dan mencintai firman Tuhan. Mari kita lihat dari firman Tuhan, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Bisa salah satu membaca ayat ini? Mazmur 1. Silakan yang punya mic bisa membaca. Pasal 1. Mulai ayat yang 1. Mazmur 1 ayat yang 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya, terus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara, tolong garis bawahi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu salah satu indikasi orang yang unggul di hadapan Tuhan. Dan itu bisa terjadi bukan karena suka berjalan di tengah-tengah nasihat orang fasik, lalu berdiri di jalan orang berdosa, lalu duduk dalam kumpulan mencemooh, tidak. Tapi sebaliknya dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang unggul adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Karena hanya itu saja yang membuat kita berhasil di setiap bidang kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Kalau saudara ingin berhasil, saudara mau berkata, oh saya harus begini, harus belajar ini, harus belajar ini. Betul, kita harus belajar. Tapi kalau kita tidak dasari dengan sikap untuk kita suka menyembah Tuhan dan suka mencintai firman Tuhan, saya yakin ketika kita mencintai firman Tuhan, otomatis janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tolong Ibu Lydia bacakan Yosua 1 ayat 8. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, nasihat yang sama disampaikan Tuhan kepada Yosua, seorang pemimpin muda yang menggantikan Musa. Untuk bisa berhasil menjadi unggul, kita tahu tema kitab Yosua adalah kemenangan di dalam iman. Itu artinya dalam kepemimpinan Yosua, Yosua menjadi raja yang unggul, menjadi pemimpin yang unggul, pemimpin yang menikmati kemenangan. Kenapa? Apa yang menjadi kunci keberhasilan Yosua dan juga menjadi keberhasilan Daud, yaitu apa? Yang dikatakan mau memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya mencintai firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Daud menggambarkan Mazmur 1 tadi, orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan hanya itu, saudaraku, kita tahu Daud adalah orang yang sangat suka memuji dan menyembah Tuhan, dan dia sangat suka akan hukum Tuhan. Mari kita buka dari firman Tuhan dalam Mazmur 119. Mazmur 119. Kita baca mulai ayat 164 sampai ayat 168. Mazmur 119. Tolong bacakan. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164 sampai 168. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Saudara, Daud bukan hanya dia mencintai, kalau kita membaca Mazmur 119 ini lengkap sudah kecintaan Daud. Dia bukan hanya suka akan Taurat Tuhan, tapi dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Makanya dia tulis pemazmur. Dan pemazmur itu bicara pujian, penyembahan. Mazmur yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Daud suka menyembah, memuji Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba pun dia bermain kecapi dan memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, 7 kali dikatakan dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya Daud menjadi salah satu contoh tokoh orang yang unggul di hadapan Tuhan. Mari kita lihat buktinya, saudaraku, menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang unggul. Daud adalah orang yang unggul. Kita akan buka 2 Samuel. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Saya akan bacakan. Inilah perkataan Daud yang terakhir.
tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat. Katakan diangkat, orang yang diurapi Allah. Yakub pemazmur yang disenangi. Di mana? Di Israel. Kalau kita melihat ayat ini, siapa Daud? Saya yakin Daud. Dia bukan hanya unggul di hadapan manusia, tapi dia unggul di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Dikatakan ayat ini mengatakan apa? Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Kenapa Daud unggul, diangkat tinggi oleh Tuhan? Dibawa naik, bukan hanya menjadi ekor, bukan hanya menjadi pengembala kambing domba yang hanya 2 dan 3 ekor saja. Tapi Daud dibawa naik oleh Tuhan. Dia kecil dibandingkan abang-abangnya. Dia tidak melebihi secara fisik. Mungkin kepandaiannya, kecakapannya, berperangnya. Tapi Daud, Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak hanya melihat luarnya saja, tapi melihat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ingin menjadi generasi yang unggul, kita harus menjadi anak-anak Tuhan, generasi di akhir zaman ini yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau engkau diberikan kesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gunakan dengan baik. Karena Tuhan senang dipuji. Tuhan senang disembah. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menyembah. Tidak mungkin Allah menyembah dirinya sendiri, betul? Betul enggak? Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Allah supaya apa? Untuk menyembah Dia. Dan kalau kita diberikan kesempatan memuji Tuhan, jangan diam saja. Saya ingatkan sekali lagi anak-anak muda. Ketika memuji Tuhan, hati-hati. Kalau engkau yang lain bertepuk tangan, harus bertepuk tangan. Karena kita bertepuk tangan bukan untuk worship leader, tapi untuk Tuhan. Betul? Ketika kita mengangkat tangan bukan untuk manusia, tapi mengangkat tangan untuk Tuhan. Dan Tuhan senang disembah. Dan saya kira kalau kita suka menyembah Tuhan, ada berkat Tuhan turun atas hidup kita. Tuhan mengangkat kita menjadi orang-orang yang unggul. Orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Itulah Daud, diangkat oleh Tuhan. Disukai juga di tengah-tengah bangsa Israel. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, bagaimana menjadi generasi yang unggul? Mempersiapkan menjadi generasi yang unggul. Generasi yang unggul adalah generasi yang suka melayani dan rela berkorban dan suka bekerja keras. Lukas 4 ayat yang ke-25 sampai 26. Mari kita akan baca. Saudara, saya akan bacakan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudara, menarik, peristiwa ini cukup jauh terjadi dalam zamannya Elia, perjanjian lama, tapi dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai 26. Itu artinya seorang janda yang sederhana itu sangat diingat oleh Tuhan. Betul? Betul? Ini menunjukkan seorang janda ini sungguh-sungguh menjadi seorang janda yang sederhana tapi unggul di hadapan Tuhan. Saya mengatakan hari ini untuk menjadi yang unggul tidak perlu saudara harus kaya. Ingat, karena di gereja ini enggak ada perbandingan. Yang kaya duduk di depan, yang miskin di belakang enggak. Siapapun engkau, kalau engkau rela mau melayani, engkau di depan. Karena Alkitab katakan siapa yang paling terbesar? Siapa yang terbesar? Yang melayani. Yang setuju katakan amin. Yang melayani itulah yang terbesar. Kalau kita ingin unggul, kita menjadi yang terbesar. Ketika Petrus dan murid yang lain tanya, Tuhan, mana yang paling besar? Tuhan katakan yang terbesar itu bukan yang dilayani. Orang berpikir gini, wah hebat ya dilayani terus. Alkitab katakan, Alkitab berbeda dengan cara pandang dunia. Yang terbesar, yang unggul adalah orang-orang yang melayani.
Orang yang memberikan hatinya untuk melayani, rela berkorban seperti perempuan janda Sarwat ini. Hanya punya sedikit yang dia miliki, tapi dia rela berkorban. Saya mau katakan, kalau berkorban kita lagi punya uang banyak, itu mungkin gak terlalu sulit atau mudah. Tapi ketika kita berkorban dalam kondisi kita pas-pasan, itu perlu iman, betul? Perlu kerelaan hati, betul? Betul? Perlu satu tindakan iman. Dan itu yang dicatat, yang diingat oleh Tuhan Yesus tentang seorang janda Sarfat yang sangat sederhana, tapi melakukan dengan rela untuk melayani Nabi Elia di tengah-tengah kemarau, kekeringan, kelaparan yang terjadi pada saat itu. Tapi ketika janda Sarfat ini sungguh-sungguh mau melayani, rela berkorban, Tuhan buat yang luar biasa. Justru dalam kekeringan janda Sarfat ini terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, rela berkorban adalah kunci untuk mendapatkan mahkota. Rela melayani, mempunyai hati hamba adalah kunci untuk menjadi yang terkemuka. Artinya kerelaan kita untuk melayani, kerelaan kita untuk berkorban, itulah yang membuat kita terbesar, terkemuka di antara yang lain. Jadi saudaraku, kalau engkau menjadi ingin besar, jangan sikut sana sikut sini, atau dengan cara-caramu, mungkin dengan cara kita kalau jadi besar, dengan cara kita. Ingat, satu prinsip firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, saudara harus siap melayani Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita terkemuka di hadapan Tuhan. Saya pastikan hari ini jangan ada yang tidak melayani di tempat ini, supaya kita menjadi orang-orang yang ada di hati Tuhan. Tuhan mengingat kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani. Sekali lagi, melayani itu bukan hanya di atas di panggung saja. Saya nggak mau ngomong di atas mimbar. Kalau di atas mimbar naik ke sini, itu kadang-kadang perkataan yang keliru yang sering diucapkan, tapi diulang-ulang karena sebenarnya salah melayani di atas mimbar, betul? Tapi ini loh, di panggung ini, stage melayani. Kalau kelihatan, kadang-kadang berkata, oh yang kelihatan itu yang hebat. Enggak. Ketika engkau melakukan yang sederhana di hadapan Tuhan, saya yakin kita menjadi orang-orang yang terkemuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat contoh yang lain, bukti yang lain, saudaraku, yang kita bisa belajar dari ayat ini, saudaraku, mari baca Matius 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 26. Matius 20 ayat 26 sampai 28, saya akan bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita tahu Filipi 1 mengatakan apa? Yesus datang dalam dunia mati di atas kayu salib, sampai hina, taat sampai mati di atas kayu. Lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan Allah mengangkat dia tinggi, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Artinya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Untuk menjadi unggul, kita harus siap memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Memberikan hati kita untuk berkorban. Sama seperti janda Sarwat ini. Melayani dan rela berkorban, itu identik, saudaraku. Ketika kita melayani berarti kita rela berkorban. Waktu kita, tenaga kita, semua yang kita miliki, kita berikan buat Tuhan. Dan saya yakin itu prinsip menjadi yang terkemuka, menjadi yang unggul di antara yang lain. Saudara, contoh yang lain tadi dikatakan kan, melayani, rela berkorban, dan juga bekerja keras. Mari coba lihat Matius 5 ayat 41. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Amos. Prinsip ini yang dilakukan oleh Pak Amos. Pak Amos, kesaksian, dikasih
waktu pekerjaan 10 hari dalam sebulan. Kemarin bilang bulan yang lalu 13, lebih dari 3 hari. Matius 5:41. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Prinsipnya apa, saudaraku? Rela untuk melakukan yang lebih lagi. Rela berkorban. Mungkin juga nggak dihitung. Paulus bilang kalau kurang dari 1 hari dipotong. Tapi lebih 3 hari nggak dihitung. Mana ada yang mau? Udahlah 10 hari aja cukup sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab. Tapi orang-orang yang terkemuka nggak seperti itu. Orang-orang yang unggul tidak seperti itu. Orang-orang yang unggul dia rela melakukan yang terbaik. Bukan untuk cari muka, enggak. Memang itu prinsipnya. Kita mau memberikan lebih supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Dalam pelayanan apapun juga kita harus berikan lebih. Jangan sebaliknya. Datang terlambat. Enggak. Mau pelayanan latihan datang terlambat. Mau ibadah datang terlambat. Kita mengurangi waktu malahan. Mundur agak kesiangan sudah ngomel-ngomel. Wah ini lama sekali ke ibadahnya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan katakan apa? Matius 5 prinsipnya. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu artinya kita harus punya sikap yang seperti ini. Rela melayani, rela berkorban. Dan mau melakukan dengan kerja keras kita. Contoh yang terakhir. Rut pasal 2. Lihat saudaraku, bagaimana tokoh ini menjadi wanita yang unggul karena dia sudah memberikan hidupnya, bekerja keras, punya sikap yang luar biasa. Rut pasal 2 ayat 11 sampai 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kita tahu siapa Rut. Rut bukan keturunan orang percaya. Rut bukan keturunan orang beriman. Dan ketika dia menikah dengan salah satu anak daripada Naomi, Rut harus kehilangan suami. Tapi dia tidak begitu saja meninggalkan mertuanya. Rut rela berkorban. Rut mau berjuang keras untuk sungguh-sungguh menyenangkan mertuanya. Bahkan ketika mertuanya bilang lebih baik kamu pulang karena sudah gak ada harapan lagi. Kalaupun saya menikah, punya anak pun gak mungkin. Aku punya anak menikah dengan kamu, umurnya pasti jauh. Tapi Rut berkata, Allahmu lah adalah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Dan bukan hanya itu, ketika akhirnya Naomi mengambil keputusan balik ke kampung halamannya, apa yang dikerjakan oleh seorang mantu kepada mertuanya? Rut tahu persis bahwa mertuanya sudah tua, sudah lanjut. Yang dikerjakan oleh Rut, dia berjuang mencari pekerjaan, dan dia rela bekerja di ladang milik Boas. Dan ternyata apa yang dikerjakan oleh Rut itu tidak sia-sia. Kita tahu bagaimana Rut akhirnya dicatat di sini. Boas melihat ternyata track record dari Rut itu tidak pernah sia-sia. Kalau orang Jawa bilang ada bobot, bibit, bebet, betul ya? Betul ya Bu Ing ya? Apa maksudnya? Bobot itu, apa sih bobot itu? Kualitasnya, lalu bibitnya, keturunannya, lalu bebet itu latar belakangnya. Enggak seperti itu ya? Betul ya? Artinya saudaraku, kehidupan kita itu tercatat jelas siapa diri kita. Dan orang saja menilai, apalagi Tuhan pasti menilai latar belakang kita, siapa kita. Dan saya percaya kita apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat kita. Dan lihat dikatakan Boas mencatat
Dan dikatakan akhirnya Boas berani mengambil Rut sebagai istrinya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dalam Matius, siapa Rut? Rut adalah salah satu wanita yang ditulis menjadi garis keturunan daripada Yesus Kristus. Artinya menjadi wanita yang unggul dibandingkan wanita-wanita yang lain. Kenapa? Karena Rut mau bekerja keras. Hanya mengambil sisa-sisa jelai gandum yang sudah jatuh. Pemulung yang mengerjakan sesuatu yang sederhana, tapi itu dibawa naik oleh Tuhan. Mari kita mau belajar menjadi generasi yang unggul. Saya percaya ada upah yang penuh yang Tuhan siapkan buat kita ketika kita mau melayani Tuhan, bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap menjadi generasi yang unggul? Amin. Ingat, Tuhan merancang kita bukan ekor tapi kepala. Tuhan mau kita menjadi unggul daripada yang lain. Dalam seluruh kehidupan kita, keluarga, masa depan kita, anak-anak muda, mari kita bangkit. Mari jadilah anak-anak muda yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencintai firman Tuhan. Mau melayani Tuhan, memberikan waktu kita, tenaga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Rela berkorban, waktu kita, tenaga kita, semua yang kita miliki kita persembahkan buat Tuhan. Dan jerih payah kita di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ya namanya syikira nama. Katakan tak pernah, tak akan pernah. Tak akan pernah mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita mau berkata, berapapun harga yang harus bayar, kita rela berkorban, kita mau melayani Tuhan. Karena Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Katakan melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Seumur hidupku, janji-Mu menetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita sungguh-sungguh katakan, tak akan pernah ku sesali. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan. Berapapun harga yang harus kubayar, yang harus kubayar, ku kan tetap setia. Oh, melayani, mengiring seumur hidupku, janji-Mu ku pegang teguh. Sekalipun
sekalipun dan batinku habis lenyap, tetaplah Tuhanku. Sekalipun tubuh dan batinku, tetaplah Tuhan selamanya, selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, ketika Yesus rela mati, rela melayani, datang ke dalam dunia ini, itulah yang membuat Yesus diangkat tinggi oleh Bapa, menjadi orang yang terkemuka, menjadi Tuhan dan Raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya ketika kita juga orang-orang yang diciptakan segambar dan rupa Allah, kita ada benih ilahi dan kita mau meneladani Tuhan Yesus. Kita mau melayani Tuhan. Kita rela berkorban. Kita mencintai firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Ada keinginan untuk kita menjadi generasi yang menang, generasi yang unggul. Saya percaya itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan limpahkan berkat, upah yang penuh atas hidup kita. Mari biarkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak akan menyesali menjadi orang percaya, melayani Tuhan. Kita tidak akan mundur lagi, tapi kita mau melangkah maju. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita, sampai semua rancangannya digenapi. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat. Katakan melayani, melayani, oh, mengiringmu seumur hidupku. Haleluya, kan tetap sampai ku dapat. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau merancang kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, menjadi orang-orang yang bukan ekor tapi menjadi kepala. Engkau mempersiapkan kami menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang menang, generasi yang berkemenangan, generasi yang menikmati semua rancangan Tuhan yang besar. Tuhan, tanamkan kebenaran, terus berikan kepada kami kerinduan, hasrat, keinginan untuk kami masuk dalam rancangan-Mu.
Kami tidak hanya menjadi generasi-generasi yang biasa, tapi kami menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Sama seperti Daniel memiliki roh yang luar biasa, seperti Yusuf, seperti Ruth, seperti Daud yang terkemuka, yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarkan itu tergenapi atas kami. Kami mungkin sederhana, tapi kami belajar seperti perempuan janda Sarfat yang punya kerinduan, kerelaan untuk berkorban. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah menganggap rendah setiap kami. Engkau menghargai setiap kami. Ketika kami melakukan yang terbaik buat Engkau, di situ kuasa berkat-Mu, rancangan-Mu, Tuhan genapi atas kami. Kami percaya tahun ini menjadi tahun di mana kami akan melangkah, melihat rancangan Tuhan yang besar. Kami akan unggul di segala bidang hidup kami. Dalam keluarga, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam karir kami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terima yang terbaik dari Kau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau setia. Kami mau terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan dengan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat di tempat ini. Untuk kita boleh menjadi generasi-generasi yang unggul. Amin. Sekali lagi saya mau lihat siapa yang siap menjadi generasi yang unggul. Belum semua? Belum semua? Ya, mari berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat ya penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini. Tadi salah satu poinnya adalah rela melayani dan berkorban. Amin. Melayani tadi Bapak Gembala sampaikan tidak hanya di atas panggung, betul? Apapun yang saudara lakukan bagi gereja Tuhan di tempat ini, itulah adalah pelayanan bagi Tuhan kita. Amin. Refresh kembali bagi jemaat yang sudah melayani dan rindu lebih lagi terlibat pelayanan di bidang lainnya, silakan hubungi koordinator gereja di tempat ini. Amin. Acara ada Ibu Dema ya. Bagi jemaat yang rindu terlibat misalkan kolektan, asyar, silakan hubungi Ibu Dema. Yang mau terlibat dalam praise and worship ada Saudara Timothy. Dalam sound system musik ada Bapak Fajri ya. Kemudian untuk komisi pria ada Bapak Michael, komisi perempuan Ibu Paulina, kerabat ada Ibu Gembala di tempat ini. Yang mau terlibat dalam bidang multimedia silakan ada Saudara Aaron juga Saudara Ferdi di tempat ini. Dalam sekretariat gereja silakan hubungi saya. Terus ada misi, ada Bapak Yohanes Hari. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau terlibat dalam pengembangan gereja, silakan ada Bapak Ivan dan Bapak Cevi di tempat ini ya. Banyak pelayanan-pelayanan yang kami buka bagi jemaat di tempat ini. Kalau kita melihat setiap jemaat datang, setiap ibadah, gedung gereja sudah bersih, sudah harum, tidak ada sampah. Mari bagi jemaat yang rindu juga mengambil bagian untuk kita boleh membersihkan gedung gereja kita. Silahkan hubungi sekretariat gereja atau bahkan untuk kita koordinasi dengan Ibu dan Bapak Gembala di tempat ini untuk kita sama-sama boleh merapikan gedung gereja sebelum ibadah dilaksanakan. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Ya. Kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu.
Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima saat ini dan menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Dan kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menjadi generasi yang unggul untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapak. Materaikan firman-Mu dalam hidup setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami, Pastor Benny, Tuhan pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Melalui ibu hidup dan pelayanannya banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan bagi nama Engkau ya Bapa. Istri dan anak-anaknya diberkati dengan dahsyat luar biasa juga. Secara khusus Tuhan, saat ini kami tidak jemu-jemu, mohon kepada Engkau untuk pemulihan kesehatan gembala kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap syaraf yang mati pada mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan gantikan dengan yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Engkau nyatakan Tuhan. Begitupun juga bagi jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat, yang letih, lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua boleh menerima berkat-Mu Tuhan, dan boleh menjadi generasi yang unggul di hadapan Engkau ya Bapa. Kalau sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita Tuhan. Dan kami mau memberikannya bagi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, kemampuan untuk mengelola berkat yang Engkau percayakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, kami sampaikan laporan keuangan gereja GKRI Berea periode bulan Januari 2023 telah dirilis oleh bendahara di tempat ini melalui grup info GKRI Berea ya. Silakan sidang jemaat bisa kembali melihat persembahan-persembahan yang telah diberikan di tempat ini. Di situ ada jumlah persembahan, berikut kode persembahan yang Bapak Ibu miliki ya. Bagi sidang jemaat yang masih memerlukan kode persembahan, silakan setelah ibadah selesai bisa menghubungi bendahara di tempat ini. Kode persembahan diperlukan agar mempermudah kami, terlebih khusus bendahara gereja, apabila terdapat kekeliruan dalam hal pencatatan persembahan, jadi itu segera bisa dikoreksi sebagaimana mestinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati atas setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini, baik itu persepuluhan, kolektan, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Bagi jemaat Tuhan di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Silakan scan QR code yang saat ini ada. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan pelayanan gereja 1 pekan mendatang. Hari ini setelah ibadah selesai ada pertemuan bidang acara ya. Jadi setiap jemaat yang terlibat pelayanan jangan pulang dahulu. Kita ada pertemuan dengan koordinator bidang acara Ibu Dema, worship leaders, singers, pemain musik, kolektan, usher, petugas multimedia ya. Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dalam pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Jangan pulang dulu, ada pertemuan setelah ibadah selesai ya. Kemudian hari Selasa dan Jumat kita ada acara mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini, mulai pukul 5 pagi ya, live secara Facebook dengan ID Benyamin Lumondo. Dan juga apabila jemaat bisa datang pukul 5 pagi, silakan datang ke gereja, karena setelah beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala sudah melakukan mesbah doa pagi itu di gereja ya. Kemudian hari Selasa itu juga ada kegiatan doa dan puasa. Mengajak setiap kita mari sama-sama terlibat, kita berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, untuk para pemimpin rohani kita,
para pemimpin bangsa di tempat ini, di Indonesia, juga pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Hari Selasa pukul 7 malam kita juga akan berdoa bersama-sama di tempat ini untuk pokok-pokok doa yang tadi telah disebutkan. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Jumat minggu ini adalah kerabat pemuridan yang dibawakan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Mari setiap jemaat bisa hadir di acara kerabat, di ibadah kerabat untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah B-Generation kaum muda di tempat ini. Perubahan jadwal ibadah yang semula pukul 6:30 malam dimulai pukul 6 sore ya, ibadah kaum muda di tempat ini. Kaum muda di tempat ini jangan lupa pukul 6 hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah di tempat ini. Kemudian juga hari Sabtu itu juga pukul 11 siang ada ibadah gabungan komisi pria atau kita dikenal Aras Ministry bersama dengan kaum perempuan. Ya, Deborah Ministry ya, hari Sabtu pukul 11 siang ya. Gabungan pasutri bisa dibilang, dan itu adalah ibadah yang luar biasa. Hari Sabtu nanti itu dress code bagi kita yang memiliki pakaian, silahkan dress code-nya itu warna pink, salem ataupun krem ya. Dan juga itu ada acara-acara yang luar biasa boleh dirancang oleh Ketua Komisi Pria dan Komisi Perempuan di tempat ini. Itu ada lomba ya, ada lomba apa? Lomba baca puisi atau surat cinta atau rayuan untuk suami ke istri, istri ke suami, tidak suami ke istri. Ya silakan kita sama-sama mendukung setiap acara dan kegiatan di GKRI Berea ya, itu kegiatan kita 1 pekan mendatang. Ya, minggu ini juga kami mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun buat ini dulu ya. Ya, minggu ini ada jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Valentine untuk Bapak Hendra dan Ibu Ani ya. Selamat menyongsong pernikahan yang ke-19 tahun dan itu tidak akan lupa ya, 19 tahun. Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak dan Ibu Hendra Gunawan. Kemudian juga selamat menyongsong ulang tahun buat Ibu Indra Rutianti Soehardi yang akan berulang tahun pada tanggal 15 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indra. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan buat berhasil, menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak dan bagi semua yang ada di sekitar kehidupan Ibu Indra. Nama Tuhan dimuliakan ya. Minggu depan luar biasa, ibadah yang dahsyat juga, jangan sampai ketinggalan ya. Minggu depan itu ada ibadah raya di tempat ini yang akan dibawakan oleh Bro Timothy ya. Luar biasa dahsyat, mari dukung kaum muda di tempat ini untuk tadi dipakai untuk lebih dahsyat lagi menjadi pelayan-pelayan Tuhan, amin. Minggu depan temanya, karena Bro Oti yang menyampaikan itu generasi yang hidup dalam kualitas kerajaan. Bagaimana kita memiliki kualitas-kualitas kerajaan itu, terlebih khusus kaum muda di tempat ini, jangan sampai kelewatan, amin. Hadir di ibadah raya GKRI Berea. Ya, demikian kami sampaikan beberapa hal dan informasi bagi gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita akan memuji Tuhan, mengakhiri ibadah kita. More than
Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang persiapkan rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa buat kami. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Semua yang melayani hari ini kami percaya sesuai dengan firman-Mu, jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, terus berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu, semua jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami juga bersuka cita karena di minggu ini ada saudara kami yang bersyukur untuk rancangan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Indra yang minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati. Tuhan terus di umur yang bertambah. Kasih setia Tuhan terus nyata. Bersama dengan suami dan anak-anak. Menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Menikmati rancangan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan berikan buat Ibu Indra. Juga untuk keluarga Pak Hendra yang juga berulang tahun pernikahan yang ke-19 di tanggal 14 di minggu ini Tuhan. Kami ucapkan berkat. Biarlah Tuhan keluarga ini terus menjadi keluarga yang semakin diberkati Tuhan. Keluarga yang terus menggenapi rancangan Tuhan. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga orang tua. Mereka boleh terus menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, yang hari ini tidak bisa hadir, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kuasa mujizat-Mu nyata. Mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan membuka pintu pertolongan buat mereka. Kami tahu Engkau ya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Mereka yang bergumul untuk tempat kuliah, mereka yang bergumul untuk sekolah, pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan kerinduan-kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan sumber pertolongan dan sumber jawaban. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami setia, Tuhan juga berjanji, kesetiaan-Mu, janji-Mu dinyatakan atas kami. Engkau akan membawa kami naik dan tidak pernah akan turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat-Mu menyertai setiap umat-Mu dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat-Mu Tuhan. Adonan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Sama seperti Engkau membuat berhasil Daud dan Yosua. Kami percaya Engkau juga membuat kami berhasil dengan seluruh apa yang kami kerjakan. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupmu. Tuhan yang akan menjadi sumber kemenangan bagi engkau. Akan ada berkat baru, anggur baru tercurah dalam hidupmu. Pekerjaan baru, usaha baru, semua yang baru Tuhan siapkan bagi hidupmu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, tetap duduk. Saya serahkan kepada Komisi Bidang Anak.